Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cana tepangkeun nami abdi Admialia di SIM kuning janten moderator kelompok anu berkelompok orang ya, termasuk saya. Jadi video ini dibuat untuk presentasi wawansalan ya. Saya Cana SIM kuning bade ngenalkeun teh ada teh Widya Wulandari anu bakal ngajabarkan pengertian. Terus ada Kang Maulana Iksan, ada juga Kang Agisna Abdul Menawar sareng Abdi Ajmi Audina. Janten kelompok ada 4 orang. Oke, di sini kata cantu mangga dimulai teh Widya, mulai dari teh Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian wawangsalan. Wawangsalan merupakan salah satu bentuk sesindiran yang dibangun oleh sindir dan isi. Sindir dibangun oleh cangkang dalam kurung kulit atau sampir dan wangsal. Wangsal artinya hal yang disembunyikan. Maka untuk mengetahui wangsal harus dicari di bagian isi. Wangsal biasanya memiliki kesamaan suara dengan salah satu kata pada baris isi. Sindiran jenis ini sekilas memang terlihat seperti tata-rucingan atau tebak-tebakan. Wangsal dari teka-teki baris pertama harus ditemukan dalam baris kedua. Yang dijadikan wangsalnya tidak disebutkan secara langsung, tetapi disembunyikan dalam kata yang murwakanti, dalam kurung sama bunyi suku katanya. Sekian penjelasan materi pengertian wangsalan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Teh Wulandari janten yang terus dijabarkan ke Teh Wulandari pengertian wawangsalan. Jadi intinya mah wawangsalan teh nyaeta kata atau sisindiran anu dikiaskeun atau di tebelak-belakan tina kayak gitu. Terus dari wawangsalan oge aya 2 baris. Baris pertama nyaeta baris anu kalimat anu sindiran tapi dikiaskeun. Terus anu kaduana merupakan intinya jadi memperjelas apa dari ininya gitu ya. Jadi sindiran intinya mah sindiran tapi dikiaskan atau tidak secara langsung. Oke, selanjutnya karena pengertian tadi udah dijelaskan sama Teh Widya, selanjutnya ada Kang Agisna yang mau macam-macam sisindiran atau jenis-jenis sisindiran. Sisindiran terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada rarakitan, yang kedua ada paparikan, dan yang ketiga ada wawangsalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada rarakitan. Rarakitan adalah salah satu bentuk sisindiran yang dibentuk oleh cangkang atau sampiran dan isi atau isi. Jadi hubungan antara cangkang dan isi harus satu suara serta sama purwakanti dalam setiap akhirnya. Rarakitan merupakan sisindiran yang terdiri dari sampiran dan isi dengan jumlah yang sama banyak dalam sebetnya. Kata rarakitan sendiri mengandung arti seperti rakit atau berpasangan, serakit atau sepasang. Disebut rarakitan karena kata awal pada baris bagian sampiran diulangi atau dipergunakan lagi pada awal baris bagian isi. Rarakitan di dalam sisindiran adalah kawih lagu yang sampiran dan isinya memiliki kesamaan pada awal lariknya. Nah, itu untuk rarakitan. Yang kedua adalah paparikan. Bukan papa ikan ya, tapi paparikan. Paparikan adalah salah satu jenis dari puisi Sunda yang disebut sisindiran, yaitu suatu puisi yang dibangun oleh cangkang yang tidak mengandung arti yang diikuti oleh isi, yaitu arti sesungguhnya. Hubungan antara cangkang dan arti diikuti oleh isi, yaitu arti sesungguhnya. Sungguhnya ditunjukkan dengan hubungan struktural, suara, dan pola. Jadi hubungan antara cangkang dan arti sesungguhnya itu ditunjukkan dengan hubungan struktural, suara, dan pola.
Jika pola suara dari cangkang dan isi sejajar, maka sindiran ini disebut paparikan. Berasal dari kata parik yang bentuk dasarnya adalah parek atau dekat. Jadi paparikan atau paparekan dekat-dekat, yaitu suara atau vokalisasi dari sampiran dan isinya itu mirip. Paparikan di sini adalah sisindiran yang hanya berdekatan bunyinya antara sampiran dengan isinya. Jadi tidak harus sama kata awal barisnya seperti pada rarakitan. Yang ketiga ada wawangsalan. Nah, untuk wawangsalan ini adalah salah satu aspek bahasa dan sastra Sunda yang juga melibatkan bahasa Sunda sebagai media adalah wawangsalan. Wawangsalan dalam bahasa Sunda merupakan susunan kata dalam bentuk teka-teki yang sama dengan wawangsalan di dalam kesusastraan Cirebon. Wawangsalan di dalam kasana sastra Sunda termasuk di dalam salah satu dari bentuk sisindiran. Wawangsalan berbeda dari bentuk rarakitan dan paparikan. Wawangsalan yang berbentuk teka-teki pada umumnya terdiri dari dua larik. Larik pertama sebagai sampiran atau teka-teki dan larik kedua merupakan rujukan terhadap teka-teki larik pertama. Pada sebagian wawangsalan yang sudah sering digunakan oleh masyarakat penutur bahasa Sunda, larik kedua sekaligus juga merupakan arti dari larik pertama. Hanya dengan mengucapkan wawangsalan larik pertama saja, penutur bahasa Sunda dapat memahami isi membentuk idiom. Di dalam wawangsalan, selain menebak teka-teki yang disampaikan di larik pertama, jawaban larik pertama tersebut akan memunculkan bermacam-macam jenis kata. Dapat berupa jenis nomina, verba, adjektiva, adverbal, dan sebagainya. Rujukan jawaban teka-teki pertama tersebut dapat mengungkapkan makna referensial wawangsalan larik pertama. Melalui kajian larik pertama wawangsalan dapat dianalisis kandungan makna idiomatik yang ada di dalam wawangsalan. Oke, udah dijelasin sama Agisna Abdul Munawar atau Kang Agis macam-macam sisindiran. Jinten yang dijelaskan sama Kang Agis itu macam-macam sisindiran. Intinya yang dijelaskan sama Kang Agis itu ada 3 macam sisindiran. Yang pertama rarakitan. Rarakitan ini kayak kawi gitu ya, setiap lariknya ada kesamaan dalam setiap liriknya. Terus ada yang kedua namanya paparikan. Jadi paparikan ini semacam puisi. Jadi semacam puisi isinya tersampaikan tapi setiap baitnya tidak sama. Misalkan enggak semua kayak itu, beda sama. Terus yang ketiga itu adalah wawangsalan yang kita bahas. Jadi wawangsalan itu kayak semacam seperti yang didefinisikan bahwa wawangsalan adalah teka-teki yang terdapat 2 larik gitu. Jadi teka-teki tapi sisindiran gitu. Nah itu jadi oke. Nah jadi gitu, semoga bisa dipahami. Selanjutnya agar bisa lebih dipahami, kita masuk ke contoh agar ada agar ada contohnya, agar ada gambaran untuk teman-teman. Oke, dilanjut sama Kang Maulana Iksan yang akan ngasih contoh-contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Iksan Alfianuddin. Saya akan menjelaskan 2 contoh tentang wawangsalan bahasa Sunda. Wawangsalan terdiri dari 2 bait. Bait pertama berupa sampiran, bait kedua berupa isi. Untuk mencari suatu isi dari wawangsalan, kita harus mencermati pada baris kedua, mencari kata-kata yang hampir mirip dengan isi dari sebuah wawangsalan. Contohnya, manuk alus gede jangjangna pada bait pertama, sangu tutung geus jadi kerak pada bait kedua. Pada bait pertama kita menemukan kata-kata manuk alus gede jangjangna.
Terus pada bait kedua sangu tutung geus jadi kerak. Kita garis bawahi ada manuk alus, ada kerak. Berarti manuk alus adalah burung merak pada wawangsalan yang ini. Sekali lagi saya bacakan. Manuk alus gede jangjangna sangu tutung geus jadi kerak, wangsalna burung merak. Untuk struktur pada wawangsalan tersebut, manuk alus merupakan subjek, gede merupakan predikat, jangjangna merupakan objek. Jadi manuk alus gede jangjangna merupakan dua klausa. Sangu tutung geus jadi kerak merupakan dua klausa, di mana sangu adalah subjek, tutung adalah predikat, geus jadi kerak adalah objek. Untuk contoh yang kedua, kadal gede mentas walungan. Untuk bait pertama, kuring keur nyeri awak pada bait kedua. Pada bait pertama kita menemukan kata kadal gede. Pada bait kedua kita menemukan kata awak. Kadal gede mentas walungan, kuring keur nyeri awak, wangsalna adalah bayawak. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah dikasih contoh sama Kang Agi, sama Kang Maulana Iksan. Jadi contohnya emang jadi intinya dalam setiap bait itu ada dua kalimat. Yang pertama itu kata-kata kiasannya, terus yang keduanya itu pendukungnya. Nah, begitu. Oke, sekian hatur nuhun presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan sebagai moderator dari kelompok. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan, dan mohon maaf bila dalam penyampaian kurang detail dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.